marilah pertemuan lansia pada pagi siang hari ini segera kita mulai. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kasih kepada pendukung keluarga yang telah menyediakan tempat dan peralatannya sehingga pada pagi siang hari ini pertemuan lansia di Kadipolo bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ibu duku sekeluarga mendapatkan ganti pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berhubung waktu sudah siang, marilah pertemuan pada pagi siang hari ini segera kita mulai. Sebelumnya akan saya bacakan sunan acara, satu pembukaan, dua namanya apa? Inisialisasi apa? Ini pengabdian masyarakat. Oh, yang kedua pengabdian masyarakat dan UMY dan nanti akan disampaikan Ibu Dokter tentang kesehatan anak yang ketiga kalinya pembacaan notilen karena nanti ada dan penimbangan serta pencatatan berat badan dan tekanan darah. Dan kelima lain-lain juga menjadi kendala untuk kaitannya dengan tumbuh kembang dari anak maupun ya untuk lansia seperti itu. Nah, memang untuk yang menjadi fokus untuk penyebab kenapa banyak stunting ya di desa di Sendang Tirto ya. Kalau Kadipolo enggak ada. Iya, dan di Sendang Tirto itu masalah ini ya rokok. Oh ya. Lah rokok dan pola asuh terhadap balita ya. Kita hidup juga nih. Karena kalau di posyandu kan pasti ketemu orang. Iya. Ketemu saling ngobrol ya, tukar pikiran, mungkin dapat informasi baru dan seperti itu ya, info-info seperti itu bisa juga untuk menambah ya wawasan, menambah pergaulan sehingga tidak suntuk terus di rumah. Jadi naik itu juga bisa. Jadi hal-hal yang alami kalau itu tubuh kita itu sudah punya kayak sirian itu ya bakumi aja. Meskipun itu alami karena alami itu ya punya khasiat itu juga bisa diidentikan dengan zat kimia. Kayak usia berapa itu? Usia 21 tahun, mahasiswa semester. Masih muda ya. Tadinya aktif sekali. Cuman kalau tidak lebih dari 4 hari, mungkin pusing saya yaitu tadi di manage karena mungkin ataukah kehujanan, ataukah kurang tidur, ataukah dompet tipis dan lain-lain. Nah, biasanya kalau nggak bisa tidur, itu saya tuh biasanya langkah pertama itu saya kerokin, minta kerok terus krim baju. Kalau nggak bisa tidur, saya minum Paramed. Cuman saya itu kadang takut, apakah dengan bisa tidurnya minum Paramed itu nanti berdampak. Cuman kalau misalnya pusing saya lebih dari 5 hari, kadang saya baru cek HbA dokternya. Dan sering sih waktu itu drop sampai 6,7 dan saya tambah jalan. Cuman yang saya tanyakan kalau sering migrain dengan langkah mungkin yang alami kerokan dan lain-lain belum bisa, biar bisa tidur minum obat Paramed itu berdampak enggak? Saya dikasih kalsium. Saya minum kalsium itu juga jendol kata saya. Terus saya balik lagi ke Betesda. Waktu itu kebetulan Betesda. Itu tadi kalau saya pusing atau apa saya bikin teh panas ini gitu. Karena saya cuma berpikir gimana sih bolak-balik jendol gitu. Tapi waktu itu saya pernah zaman dulu kan sering disuntik nih. Kalau obat yang disuntik atau dimasukkan ke infus saya nggak apa-apa. Gitu. Terus akhirnya jadi saya itu tadinya kalau berobat itu hanya semacam sugesti biar sembuh dia saya takut obat nanti pulang obat nggak saya minum. Jadi ya sekali lagi mungkin itu kalau misalnya dapat obat tolong diperhatikan dosisnya gitu.
Jadi sekarang saya ya ambil kesimpulan ternyata kalau dosisnya rendah, saya tidak kenapa-napa. Mata saya tidak bengkak. Mungkin itu saja pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Ya memang untuk obat itu masing-masing orang beda-beda ya reaksinya. Biasanya dokter menyatakan punya alergi obat nopo, itu selalu disampaikan. Kemudian ya itu penting karena apa? Kalau dipaksakan alergi kadang ada yang sampai dampaknya juga berat ya. Ada yang sampai meninggal juga gitu karena alergi obat itu memang. Jadi bisa dikenalkan nanti misalnya alergi memang harus dosisnya dikecilkan kalau nggak ada obat yang lain gitu ya. Tadi betul diturunkan dosisnya. Misalnya jadi dosis dewasa jadi dosis anak-anak mungkin masih aman bisa digunakan gitu. Dan juga kaitannya dengan antibiotiknya, itu sebetulnya tidak boleh menghentikan minum antibiotik kalau nggak harus habis. Kenapa? Karena gini ya, itu satu paket obat, ya dosisnya ya satu paket itu. Dan misalnya sakit diare misalnya, dikasih amoksisilin 10 tablet untuk membunuh semua kuman yang menyebabkan diare pada seseorang ini, ya 10 tablet itu habis. Kalau hanya separuh aku sudah sembuh kok, besok separuhnya tak minum setelah saya sakit lagi misalnya. Yang separuhnya ini belum tentu bisa untuk mengobati kalau sakit berikutnya. Kenapa? Kuman yang penyebab diare sudah kebal. Jadi kalau kita minum separuhnya mati, separuhnya hidup. Tapi dia nggak apa-apa di dalam tubuh kita. Karena bisa dikendalikan oleh imunitas kita ya, kekebalan kita. Tapi ketika kita drop, imunitas kita nggak jalan karena tadi misalnya stres, karena asupan gizinya pas kurang misalnya. Aku males makan nih, aku nggak bisa tidur. Itu pengaruhnya ke imunitas ya. Jadi kalau seseorang harus tidur minimal 6 jam ya harus penuhi 6 jam. Kalau kurang ya tadi akhirnya tubuh itu untuk membentuk sistem imunitas itu menjadi terganggu. Dampaknya di situ ya. Nah tadi kalau imunitasnya terganggu ya tadi kuman-kuman yang ada di tubuh kita menjadi berkembang biak banyak. Terus minum yang sisanya tadi belum tentu sembuh karena apa? Kumannya sudah membentuk kekebalan sendiri. Aku dikasih amok ini saya nggak apa-apa gitu. Akhirnya harus ganti obat yang lain, jenis yang lain. Biasanya harganya lebih mahal karena apa? Obat baru. Itu bahayanya di situ. Tapi kalau kita patuh dikasih obat generik, ini 10 tablet dihabiskan ya. Nggak usah ada mikir rasa eman-eman, nanti tubuh saya menjadi ini seperti itu, nggak usah mikir seperti itu. Karena pabrik sudah memperkirakan itu tuh aman, mau diminum 10 tablet habis itu aman, nggak apa-apa. Daripada harus nanti ganti obat yang baru. Ganti obat yang baru itu belum tentu di sini tersedia, belum tentu harganya terjangkau. Nanti kalau misalnya obatnya ganti semua nggak ada, harus minum namanya antibody ya. Antibody itu harganya bisa dari jutaan sampai puluhan juta. Gitu, ya. Kalau kaya nggak apa-apa ya. Sekarang kena COVID ya, imunnya kan itu nggak bisa turun ya. Kalau orang yang kaya itu bisa sembuh. Nah iya, wong dia disuntik antibody sekali suntik 10 juta itu tidak tercover BPJS, harus bayar sendiri. Sehingga kadang-kadang di TV ya, artis ini terserang COVID, saya habis 250 juta waktu asal. Ya betul lah, mereka setiap kali suntik bayar sekian puluh juta nggak masalah. Kalau kita ya masalah ya, mau suntik sekian kan itu ya. Jadi itu dampaknya kalau minum antibiotik nggak dihabiskan seperti itu. Yeah. Dampak nggak bisa tidur, stres itu ke imunitas, gangguan imunitas, kekebalan itu. Biasanya orang kalau nggak tidurnya jarang, kemudian banyak pertama kali mudah flu, seperti flu, meriang. Itu kenapa? Karena kuman penyebab flu, ya namanya virus influenza, itu ada di dalam saraf tubuh kita. Itu
itu nggak bisa dibunuh 100% hilang, nggak bisa. Pasti ada yang tetap tinggal di situ. Nah suatu saat kita flu karena tadi imunnya ini yang menjaga itu ya turun. Akibatnya virus flu-nya tadi, wah bisa kemana-mana nyerang. Nanti kan biasanya kalau sudah flu gitu kan kita tidur terus, makanan enak, ininya gitu kan. Nah itu imunnya naik, ya virusnya bisa dikendalikan gitu. Sehat lagi. Nanti suatu saat pola hidup turun lagi, kata Niku. Ya kita memang hidupnya itu di sekeliling kita itu ya memang banyak bibit-bibit penyakit gitu ya. Tapi asal kita bisa mengendalikan jaga diri Niku ya. Itu yang penting dari satu pola hidup yang sehat ya. Itu kaitannya dengan kekebalan, membentuk kekebalan imunitas. Jadi kita penuhi aja misalnya. Kalau kita sehari harus tidur 6 jam ya dipenuhi 6 jam. Nah biasanya kenapa kok harus jam 8 sampai jam 11 tahajud ya? Itu waktu yang sangat bagus untuk menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi kalau kita tidurnya setelah jam 1, masa untuk memperbaiki itu udah lewat. Nah kenapa jam 3 harus tak bangun tahajud? Itu sudah selesai masa untuk pembentukan sel-sel yang rusak. Nyata ya, itu polanya seperti. Jadi diusahakan untuk tidurnya ya setelah jam 8 itu sampai jam 8 atau setengah 12 sudah bangun. Nah, itu kalau yang sepa-sepa gitu ya kita jadi berkurang ininya gitu. Ya. Nyata ya? Ada lagi? Ya. Bu, mau tanya monggo? Ngeten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan untuk menentukan seseorang tergolong jadi tinggi itu untuk lansia dan umur di bawahnya atau pralansia itu sama tidak. Saya itu pernah, saya kan tergolong tinggi ya, pernah 150, 170. Nah, saya itu kan waktu itu mengatakan bahwa tensi saya dia sudah biasa karena sudah lansia. Jadi yang saya tanyakan ukurannya itu sama tidak antara yang sebelum lansia dan lansia. Kalau saya umurnya sudah 78 ini sudah tensi itu biasanya ya sekitar 140. Terus saya mengatakan tapi saya rutin itu saya kok tensi saya nggak turun-turun, meskipun sudah minum katanya ya sudah selayaknya karena sudah usia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul kalau untuk faktor ya tensi untuk usia muda dengan lansia beda Ibu ya. Biasanya kalau usia muda itu 120 ke bawah ya. Kalau yang usia lansia antara 130 140 masih wajar ya. Nah, kenapa kalau lansia? Ya karena tadi kaitannya dengan penurunan fungsi alat-alat tubuh. Ya kita tentu semakin umur semakin beda dengan umur 40, umur 30 karena ada namanya penurunan fungsi tubuh, degeneratif namanya. Jadi kalau ibu sudah terbiasa 130 atau 140 ya Pak, sudah seperti itu. Dokter mengatakan katanya yang penting stabil Bu, Iya. jangan terlalu tinggi. Iya, betul. Iya. Itu menyebabkan komplikasi. Iya. Kalau di bawah turun drop gitu ya. Tapi Gitu. saya rutin Bu, Iya. sampai di sini itu. Iya, iya. Terima kasih. Iya, itu harus diminum setiap hari memang. Itu. Hadiah. Iya, itu ya itu masalah lansia di Indonesia nih. Tekanan darah, gula, asam urat itu. Gitu. Itu. Ya. Saya kira sudah ya. Juga sudah siang. Ya, ini untuk yang alat-alatnya yang mau saya sampaikan buku kadus. Kadus di luar. Kadus. Oh iya. Ya ini saya kali ini Bu Ibu PKK enggak apa-apa. Ini kemarin ya yang diminta dari Ibu Bu Kadus ini ada
tensi ya. Saya kira untuk menggunakan alat-alat tensi bisa ya. Gampang kok ini ya. Anu dulu dicoba dulu. Nah, gampang kok Bu ini. Oh seperti iya, ya kan bisa. sudah biasa kan. Iya. Oke. Kemudian ini cek gula. Ya. Ini juga gampang ya. Saya kira nggak sulit. Seperti biasanya itu kalau Ya. sudah terbiasa ini alat untuk ngambilnya. Ya. Ini kok nggih, baterainya nanti bisa dipasangkan di sini. Ini anu yang untuk anu wadah. Iya, itu untuk wadahnya. Ini juga tinggal dimasukkan aja baterainya ya. Di sini masuk 2. Kemudian nanti ditutup ini. Sama sih sebenarnya. Kemudian ini kitnya. Kitnya nanti tinggal diambil aja satu-satu gitu ya. Nah, gampang. Kemudian ini untuk ambil alat Untuk ambil ini, darahnya. darahnya ya. Tinggal di Pencet. ya pencet kan sudah biasa kan pakai kayak gini ya, tinggal ini dipasangkan, ditusukkan mau pakai yang 2 atau yang 3 gitu ya, gitu. Kemudian ini kitnya kita masukkan, ini nggak usah saya buka ya, nanti nggak gampang rusak kalau nggak dipakai. Tinggal dimasukkan di alatnya sini aja ya, masukkan sini, ini kita tempelkan ada darahnya. Nah ingat ini ada kodenya, ya ada nuansa sama ini kode. Nanti ketika memasukkan ditulis saja kodenya berapa, ini ada kode 8. Sudah dimatikan, tinggal di-on-kan lagi, itu sudah bisa digunakan. Kode 8. Ya ini ada tulisannya. Nanti suruh musik. Kodenya berapa? 8. Ya. Biasanya pakai yang nopo sama satu. Ya. Ini timbangannya timbangan digital. Ini bisa untuk lansia juga, balita juga bisa. Oh iya. Jadi nimbangnya ya gampang sih, tinggal berdiri aja. Kemudian ini ada baterainya. Baterainya itu kayak gini ya. Ini baterainya tahan lama sih, ini cadangan. Ini sudah ada baterainya. Ya, ini kalau nggak dipakai harus dilepas ya, karena sayang ininya. Dorong terus. Ini yang sawak kali ya, Mas. Bisa Mas, nggak Mas? Mas. Tuh, betulin Tekan, itu. ditekan terus ditutup ini. Bisa. Bisa tuh, aku dorong terus. Terus yang ini meteran untuk balita. Nanti tinggal dipasang aja Ya, di anu, ini ya, di tembok. di tembok, sehingga tinggal ditarik gini ya. Jadi nggak pakai yang metelin. Ini kalau itu mempengaruhi tadi selisih 1 cm kadang mempengaruhi seorang jadi masuk stunting atau tidak. Iya. Ini tinggal ditempel aja di dinding gitu ya. Kemudian diukur berapa, disesuaikan. Ini ada klepnya, ada skrup. Ini bisa langsung tinggal aja di apa? Injak gitu. Nah, ini harus nol dulu. Kemudian kalau sudah tinggal ya enggak dipraktekkan yang mau nimbang berat Aku badannya. dulu, aku belum nimbang nih. Bismillahirrahmanirrahim. 55. Berapa Bu? 57 kok. Astagfirullah, 57. Alhamdulillah. Isinya lebih Bu.
yang mau lagi nyoba? Mangga silahkan. 57. Di kesana sini, kesana sini. Putar aja dulu. Oh ya. Bentar. Ini di rumah 55 ya? 5. Sebentar. 50,1. 50,1. Saya ya Bu Bambang. Ya, monggo. Sebentar. Biar 0 dulu. Dah, monggo. 69. 70 ini 69,9. Simpan di mana kok? Monggo yang belum timbang. Mau nyoba nimbang? Oh, ini nyoba nimbang monggo. Sudah? 57. Ya. Si baterainya. Sekarang banyak yang sudah digital semua, jadi yang manual aja sudah nggak laku. Saya. Nah, ini biasanya kalau mau tinggal bayinya di ini ada penandanya. Nah, jadi bayinya ditidurkan di sini. Kemudian ini dinolkan. Ini ya, ada nolkan ini pajak nol. Kemudian bayinya tidurkan di sini. Nanti kayak keluar ini. Mau nyoba bayinya siapa? Ada bayi nggak di sini ya? Atau anak juga bisa sih duduk gitu ya, yang kecil gitu bisa. Ada bayi nggak ya? Atau kalau nggak alat ini aja deh nyoba ini beratnya berapa gitu ya. Nah, berapa Mbak? Belum. 0,09. 0,09. Kemudian untuk tinggi badannya itu juga gampang. Tinggal ini ditarik tinggalnya ya. Nih, bayinya misalnya panjangnya sini sampai sini, ini keluar. Oh, nanti saya ada pertanyaan belum lihat yang kayak gini. ini keluar. Ini berapa ini? 72,1. Nah, gitu. Jadi lebih gampang ya. Iya, cukup. Jadi bayi nggak akan nangis-nangis. Iya, mau sampai mau jedet-jedet. Ya. Dia lama enggak? Mbak kader, enggak? Pertama biasanya ini kalau ini kita simpan di sini ya. Ini. Nih. Kemudian bayinya tidurkan timbang. Tadi ya misalnya bayinya ini ya. Ini kita nolkan dulu. Tunggu sampai 0. Ya 0. Kemudian ini bayinya gini.
berapa itu? Terkasih. 0,48. Nah, 0,48 kilogram. Sekarang kita ingin tahu tingginya berapa gitu ya. Ya, tingginya ternyata segini. Padahal alatnya kan cuma segini. Ini ditarik. Nah, sampai sepanjang Otomatis ya. otomatis di sini dikunci. Nah, panjangnya bisa. Tapi itu perlu di nggak kakinya? Iya, kakinya diluruskan dulu ya. Iya, Diluruskan dulu. Iya. Boten sama. Orang terang. Emangnya Pak yang Itu ada yang itu tiduran di sini ya kepanjangan ya. enggak ya? Ini maksimal Sudah siang juga ya. Ada di lemari ada banyak. UGM tiap tahun itu ada. Oh, ada KKN-nya ya. Nanti bisa berkelanjutan. Iya, Ya. itu harapannya. Ya. Terus kemarin saya menjanjikan katanya dengan insentif gitu. Tapi ini saya sampaikan total aja. Nanti ini saya serahkan ke kas sebagai mungkin barangkali bisa untuk membantu kegiatan aktivitas ini. Ya. Kan kalau dibagi-bagi kan nggak seberapa, mungkin mau jadi satu untuk kas. Kas posyandu di sini monggo. Mau untuk lansia atau mau untuk balita ini ada sisa 800.000 itu. Jadi saya serahkan ke Bu Kadus saja ya. Enggak Bu. Mohon fotonya ya nanti karena saya harus ini bukan uang saya soalnya uangnya MJ jadi untuk laporan. Enggak agak tengah sini. Oh iya ya ada ininya ya. Bannernya Mas. Sini Bu. Nanti foto barengan ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Satunya nggak dengan sama ini Bu. Ya. Ada satu. Ada UMB-nya. Oke. Nanti lepas bisa disunasi.